Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insya Allah kita lanjutkan kembali pembahasan dalam Durusul Lughah. Mohon maaf, beberapa pekan lalu Anda tidak bisa hadir karena ada beberapa agenda. Insya Allah kita lanjutkan kembali. Umamah, apakah masih ingat terakhir kita membahas apa? Seingat Ana, isim isyarah sudah selesai. Darsus Samin juga selesai. Darsus Tasi juga selesai. Tapi sekarang kita masuk ke Adarsu Al-Ashir. Tapi Afan, mungkin ditunggu dulu beberapa menit. Ana izin dulu sebentar.
Baik, bismillah, kita lanjutkan. Di Adarsul Ashir ini ada percakapan antara Hamid dan Muhammad. Berkata Hamid, man anta, siapa kamu? Anta ini untuk laki-laki, siapa kamu? Ana talibun bil jami'ati. Saya adalah seorang siswa di universitas, berarti seorang mahasiswa. Anta talibun jadidun, apakah kamu seorang talib yang baru atau seorang mahasiswa yang baru? Di sini ada a. A di sini artinya hal, apakah? A anta, apakah kamu? A anta, apakah kamu? Saya adalah seorang siswa baru. Saya adalah seorang siswa baru. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Hindi. Saya berasal dari India. Mas muka, siapa namamu? Tapi di sini di ibarohkan dengan ma ya. Ma ismuka, bukan man ismuka, karena setelah ma ada kata ism, dan kata ism itu tidak bernyawa sehingga menggunakan ma. Ismi Muhammadun, nama saya adalah Muhammad. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Siapa pemuda ini? Hadzal fata, pemuda ini, alladzi ma'aka, yang bersamamu. Ma'aka, bersamamu. Huwa zamili, dia adalah temanku. Huwa, dia, zamili, temanku. Ahuwa aidan minal Hindi? Ahuwa, apakah dia aidon minal Hindi, dari India juga? La, huwa minal Yabani. La, huwa minal Yabani. Bukan, huwa minal Yaban, tetapi dia berasal dari Jepang. Mas muhu, siapa namanya? Ismuhu Hamzah, namanya adalah Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammad? Apa bahasamu wahai Muhammad? Halaman berikutnya. Lughati al-Urdiyah. Bahasaku adalah bahasa Urdu. Ahiyya lughatun sahlatun? Apakah dia? Nah, hiya ini kata ganti ya. Kembali ke lughah. Lughah mu'annas sehingga menggunakan kata hiya. Ahiyya lughatun sahlatun? Apakah dia, maksudnya bahasa tadi, bahasa yang mudah? Naam, iya. Hiya lughatun sahlatun. Dia adalah bahasa yang mudah. Wa Hamzatu ma lughatuhu, dan Hamzah apa bahasanya? Lughatuhul Yabaniyah. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Wa hiya lughatun sha'bah. Dan dia adalah bahasa yang sulit. Aina abuka ya Muhammad? Di mana ayahmu wahai Muhammad? Abi fil Kuwaiti. Ayahku berada di Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Dia adalah seorang dokter yang syahir. Syahir itu terkenal. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Iya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Dia juga berada di Kuwait bersama ayahku. Ia mudarrisatun hunak. Dia adalah kak di sana. Adzahabta ilal Kuwait ya Muhammad? Apakah kamu telah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Naam, dhahabtu. Ya, aku telah pergi. Wa zamiluka aina abuhu? Dan temanmu mana ayahnya? Abuhu fil Yaban. Ayahnya berasal dari Jepang atau berada di Jepang. Huwa tajirun kabirun. Dia adalah seorang pedagang yang besar, saudagar. Alaka akhun ya Muhammad? Apakah kamu memiliki saudara laki-laki wahai Muhammad? Naam. Li akhun wahid. Aku memiliki saudara laki-laki satu orang. Ismuhu Usamatu. Namanya adalah Usama.
Wa huwa ma'i huna, dan dia bersamaku di sini fil Madinah, di Madinah Al-Munawwar. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu, dan aku juga memiliki saudari perempuan satu orang, ismuha Zainab, namanya adalah Zainab. Wahya fil Iraqi ma'a zawjiha, dan dia sekarang berada di Irak bersama suaminya. Wa zawjuha muhandisun, suaminya adalah seorang arsitek. Yang berkata Hamid, a'indaka sayyaratun ya akhi, apakah kamu memiliki mobil wahai saudaraku? La ma indi sayyaratun, indi darrajatun. Tidak, aku tidak memiliki mobil. Aku hanya memiliki darrajah, sepeda. Hamzatun indahu sayyarah. Hamzah yang punya mobil. Nah, kemudian setelahnya di sini ada tamarin ya, latihan ajib anil as'ilatil atiyah. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan harus dijawab. Pertama, Mas Muka, siapa namamu? Nah, berarti dijawabnya di sini ismi fulan. Mas Muka, misalkan ini untuk laki-laki. Kalau kita menanyakan seorang perempuan berarti Mas Muki. Berarti untuk menanyakan nama seseorang. Kemudian yang kedua, min aina anta. Nah, ini dari mana kamu berasal? Berarti menanyakan asal. Misalnya, ana min. Jawabannya berarti ana min. Ana min Indonesia misalnya. Atau ana minal Madinah. Kemudian yang ketiga, ma lughatuka, apa bahasamu? Berarti di sini menanyakan tentang bahasa. Lughati misalkan Indonesia, lughati al-Urdiyah, lughati al-Yabaniyah, dan seterusnya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di bab ini juga kita akan membahas tentang domir. Domir itu kata ganti. Kalau di dalam bahasa Indonesia, itu kata ganti itu seperti misalkan saya ingin buku, saya ingin membelinya. Nah, nya ini itu adalah kata ganti. Nah, di dalam bahasa Arab juga seperti itu. Tapi di dalam bahasa Arab ini disesuaikan dengan gender kalimat tersebut. Jika kalimat tersebut mudzakkar, maka domirnya juga mudzakkar. Kalau domirnya mu'annas, maka dia juga mu'annas. Nah, contoh di latihan nomor 2, do'fil farogi fi mayali. Letakkan di titik-titik. Letakkan di titik-titik di bawah ini domir hu atau ha. Nomor 1, hadhil bintu thalibatun. Anak perempuan ini adalah seorang thalibah. Nah, kira-kira ismuhu atau ismuha? Nah, karena bint ini kembali ke bint ya. Maka bint itu perempuan, berarti menggunakan ha. Ismuha Zainab. Berbeda dengan yang kedua, Muhammadun tabibun. Muhammad adalah tabib. Muhammad adalah tabib. Tabib itu dokter. Muhammad adalah seorang dokter. Nah, karena tabib di sini laki-laki dan Muhammad juga laki-laki, berarti di sini domirnya hu. Wa banuhu muhandisun. Yang ketiga, hada rajulu tajirun kabirun. Ar-rajul laki-laki jelas, berarti mudzakkar. Berarti apa? Ismuhu Abdullah dan seterusnya. Kemudian nomor 3 di sini latihan hati khamsata as'ilatin wa ajwi batin kal misalil ati. Berikanlah 5 soal dan jawab sebagaimana contoh di bawah ini. A'indaka qalamun? Na'am indi qalamun. Nah, dibuat seperti ini. Jumlahnya 5. Misalkan a'indaka sayyaratun? Na'am indi sayyaratun 1. A'indaka kitabun? Na'am indi kitabun 2. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat sama hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kamisalil ati.
A'indaka qalamun? La, ma'indi qalamun. Nah, bedanya nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 ini jawabannya yang positif, yaitu menggunakan na'am, menggunakan kata na'am, ya. Na'am, iya. Adapun yang nomor 4, a'indaka qalamun, ini menggunakan apa? Kata negatif, la. La ma'indi qalamun. Berarti tinggal diganti na'amnya menjadi la, kemudian ditambahkan ma. Ma di sini disebut dengan ma nafiyah. Tidak. Artinya tidak. La ma'indi qalamun. Tidak, saya tidak memiliki pulpen. Kemudian perhatikan berikutnya, ta'ammal mayali baitun. Anda gambar rumah, kemudian di bawahnya ada 4 isim, baiti, baituka, baituhu, baituha. Bedanya apa dengan baitun? Kalau baitun rumah saja, tanpa disandarkan kepada domir setelahnya. Adapun kata baiti, baituka, baituhu, baituha, itu disandarkan kepada apa? Kepada domir. Baiti, rumah saya. Baituka, rumah kamu. Baituhu, rumah dia. Baituha, rumah dia perempuan. Nah, ini domir-domir ya, ka, hu, ha, itu namanya domirul jarri muttasil. Jadi domir-domir untuk menunjukkan kepunyaan. Maka nggak bisa misalkan rumah saya, bahasa Arabnya apa? Baiti, baitun ana, bukan. Tapi baiti. Rumah kamu, baitun anta, bukan. Tapi baituka. Rumah dia laki-laki, bukan baitun huwa, tapi baituhu. Begitu pula kata baituha, bukan. Kalau misalkan kita mengungkapkan rumah dia perempuan, berarti rumahnya bukan baitun hiya, tapi baituha. Nah, ini seputar domir. Adapun nomor 5 di sini, adif al-asma al-atiyah, sandarkan isim-isim di bawah ini ilal mutakallim wal mukhatab wal ghaib. Mutakallim itu domir ya, kolami, kitabi, itu namanya apa? Mutakallim. Itu namanya al-mutakallim. Itu namanya al-mutakallim. Kemudian al-mukhatab itu yang diajak bicara, berarti domir qalamuka. Kalau al-ghaibu itu menggunakan domir hu, qalamuhu. Kalau al-ghaibah itu qalamuha. Nah, di sini tinggal dicontohkan kitabun, berarti hadza kitabi, hadza kitabuka, hadza kitabuhu, hadza kitabuha, dan seterusnya. Baik, langsung ke halaman 59. Di halaman 59 kita akan membahas kata ma'a. Oh ya, sebelumnya nomor 6. Apa? Di halaman 58, ikra li laka lahu laha. Li ukhtun wahidatun. Aku memiliki saudari perempuan satu orang. Alaka akhun, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? La, ma li akhun. Tidak, aku tidak memiliki saudara. Ukhti laha tiflun sogirun. Saudariku memiliki anak kecil. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku, dia memiliki akhun wa ukhtun, saudara dan saudari. Nah, di sini ada catatan, apa bedanya indi kitab dengan li kitab. Sebetulnya dari segi makna, inda dan lilam itu sama-sama mengartikan kepunyaan. Bedanya kalau kata indi itu untuk sesuatu yang benda mati, bukan orang. Misalkan aku memiliki pulpen. Nah, bukan li kolam, tapi indi kolam. Indi kolam, indi kitab, indi sarir, indi sayyarah, indi darwajah, indi bait, dan seterusnya. Tapi kalau kita mengungkapkan kepemilikan orang, misalkan saya memiliki istri, saya memiliki anak, saya memiliki kakak, itu menggunakan li. Misalkan, makanya yang betul, ala ka akhun, bukan a'inda ka akhun, bukan. Tapi kalau misalkan benda mati, a'inda ka kolamun, nah itu catatan. Tapi kemudian,
kata ma'a di sini kita akan membahas kata ma'a. Ma'a di sini kalau diartikan artinya bersama. Ma'a di sini diartikan artinya bersama. Nama ini dia fungsinya kalau dari segi amal ya, segi fungsi atau tugas di dalam apa? Dalam kalimat dia seperti harful jar. Dia seperti apa? Seperti harful jar, seperti huruf jar ya. Yaitu isim yang datang setelah ini apa? Setelah ma'a maka dia akan menjadi majrur. Akan menjadi majrur. Akan menjadi majrur. Contohnya di sini ada kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Lihat, isim setelah ma'a dia menjadi majrur. Tanda majrurnya dengan kasroh. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Apa itu majrur? Majrur itu i'rabnya ya. Jadi karena setiap kalimat itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab yang bisa berubah-ubah. Nah, kata Khalidun itu mu'rab bisa berubah-ubah. Bisa berubah statusnya menjadi marfu, menjadi majrur atau mansub. Nah, kalau marfu ditandai dengan dhammah, kalau mansub ditandai dengan fathah, kalau majrur ditandai dengan kasrah. Yang kedua, zahabat tabibu ma'al muhandisi. Lihat, muhandisi. Tabib atau dokter pergi bersama muhandis, bersama arsitek. Jalasal mudarrisu ma'al mudir. Guru duduk bersama mudir. Man ma'aka ya Aliun ma'i zamili. Siapa yang bersama wahai Ali? Bersamaku adalah zamili. Nah, kalau kenapa di sini ma'aka bukan ma'aki? Karena kalau domir dia harokatnya tidak akan berubah. Dan itu untuk kata ma'a. Cukup kita langsung ke halaman 60. Di sini ada tugas membaca Iqra'il asma al-atiyata wadbitu awakhiraha. Bacalah nama-nama di bawah ini kemudian wadbitu. Tentukan akhir harokatnya. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Talhatu. Nah, Anda baca tadi, kalau antum perhatikan, ada yang bertanwin, ada yang tidak. Nah, bagaimana membedakannya? Kalau ada nama orang seorang laki-laki, kemudian dia berakhiran tak marbutoh, berarti tidak bertanwin. Itu singkatnya. Nanti dipelajari di dua bab berikutnya. Lebih lengkap. Kemudian di sini ada al-kalimatu al-jadidah. Ada al-kalimatu al-jadidah. Kosakata yang baru. Yang pertama ada az-zamilu. Az-zamil artinya teman. Az-zamilu artinya teman. Kemudian az-zawju artinya suami. Az-zawju artinya suami. Kemudian wahidun artinya satu. Wahidun artinya satu. Kemudian fatan. Fatan ini artinya seorang pemuda.
Fatan ini artinya adalah seorang pemuda. Ma'a artinya bersama. At-tiflu anak kecil. Al-Kuwaitu negara Kuwait. Al-lughatu bahasa. Nah, itu untuk apa? Untuk kosakata baru dan itu di pelajaran 10. Jadi kita telah membahas beberapa pertanyaan, kemudian membahas tentang kata ma'a dan beberapa mufradat dan isim yang disandarkan kepada dhamir. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjut ke Adarsul Hadiyah Asyara. Adarsul Al-Hadiyah Asyara. Pelajaran ke-11. Nah, di sini di pelajaran 11 kita akan membaca sebuah paragraf. Baiti, judulnya adalah Baiti rumahku. Hada baiti. Baiti amamal masjidi. Ini adalah rumah saya. Baiti amamal masjidi. Rumah saya berada di depan masjid. Amama ini artinya di depan. Sama amama juga seperti ma'a fungsinya. Yaitu isim yang datang setelah amama maka dia menjadi majrur. Baiti jamilun. Rumahku indah. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya ada kebun kecil. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Ini adalah kamarku. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Di dalamnya ada jendela yang besar. Di dalamnya fiha, ha di sini kembali ke hadiqah. Karena ha ini domir, maka harus ada yang dikembalikan kepadanya. Tapi tidak semua domir. Hanya domir-domir yang goib dan goibah. Kalau domir yang goib, yaitu dia, maka harus ada isim yang dikembalikan. Nah, ha, dia. Berarti kemana kembalinya? Kembali ke gurfah, afwan. Hadihi gurfati. Fiha nafidatun. Kembali ke gurfah, karena gurfah mu'annas. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Di dalamnya ada jendela yang besar dan mirwahah. Mirwah itu kipas angin. Jamilatun yang indah, yang bagus. Hada sariri. Ini adalah ranjangku. Wahada kursiyi. Dan ini adalah kursiku. Wahada maktabi. Dan ini adalah mejaku. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Jamku, qalami, pulpenku, kitabi, kitabku alal maktab. Berada di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi. Dan tasku berada di bawah meja. Nafidatu ghurfati. Nah, nafidatu ghurfati, jendela kamarku. Maftuhatun, terbuka. Maftuhatun, terbuka. Hadihi ghurfatu akhi. Ini adalah kamar saudaraku. Watil ghurfatu ukhti. Dan di sana tilka, menggunakan tilka. Kenapa? Karena mu'annas ghurfah. Dan di sana adalah kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun. Kamar saudaraku besar. Wa ghurfatu akhti saghiratun. Dan kamar saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Kamar saudaraku di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Dan kamar saudariku di depan matbakh dapur. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Aku memiliki saudara laki-laki satu orang. Ismuhu Usamatu. Namanya adalah Usama. Wali ukhtun wahidatun. Dan bagiku atau aku memiliki saudari perempuan satu orang. Ismuha Su'ad. Namanya adalah Su'ad. Abi wa ummi fitil kalgur fatil kabir. Ayahku dan ibuku fitil kalgur fatil kabiroh, berada di kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi.
Aku mencintai abi wa ummi, ayahku dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan aku mencintai saudaraku dan saudari. Nah, kemudian ada tamarin latihan ikro waktu. Di sini latihannya membaca dan menulis. Jadi harusnya dibaca kemudian ditulis. Man fi hadzal baiti, siapa yang ada di rumah ini, fihi hamidun, di dalamnya ada hamid. Madza fil hakibati, apa yang ada di dalam tas, fiha kitab. Ma fihi ahadun, ma fihi, tidak ada di dalamnya ahad, seseorang. Man fi hadhil ghurfah, siapa di ruangan ini, fihal mudir, di dalamnya ada mudir. Baik. Jadi yang di ini hanya membaca ya. Dan insya Allah kita cukupkan di ad-darsul hadi asyar. So, di pekan berikutnya kita lanjut ke ad-darsu atsani asyar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.